Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 176. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen telah berhasil membuka sebuah segel yang menyelimuti bola kristal berisi api Phoenix. Namun ketika dirinya ingin menyerahkan pada Moling, ada seorang gadis yang telah menghalangi langkahnya. Sebotol giok berisi 600.000 tetes cairan roh tertinggi melayang ke arahnya. Bersama dengan ini cambuk yang sebelumnya gadis itu layangkan mulai melilit esensi api Phoenix yang ada di tangan dari seorang Moling. Muchen yang melihat tindakan seperti ini pun langsung menghalangi gadis itu untuk merebut esensi api yang ada. Bahkan dia juga mengembalikan botol berisi cairan roh tertinggi pada sang gadis. Muchen pun mulai mengarahkan pandangannya pada gadis yang telah menggunakan baju berwarna merah di depannya ini. Hanya dengan satu kali lihat dia sudah tahu jika gadis ini memiliki sifat bawaan yang cukup sombong. Dengan tegas Muchen berkata jika esensi itu tidak diperjualbelikan. Bahkan dirinya menganggap jika tindakan dari gadis ini sangatlah kurang sopan untuk dilakukan. Melihat penolakan yang ada, gadis berbaju merah tersebut masih tidak memiliki niat untuk mundur dan menganggap jika Muchen terlalu berani dengan dirinya. Tak butuh waktu yang lama, cambuk dari gadis berbaju merah ini mulai berubah menjadi sosok naga api yang langsung meraung ke arah Muchen. Melihat serangan yang telah datang, Muchen mengetahui jika gadis sombong ini telah memasuki kekuatan tingkat ke-7. Bahkan naga api yang ada juga nampak sangat kuat, namun dirinya jelas tidak merasakan bahaya di dalamnya. Dengan tenang, Muchen mulai memanggil cahaya emas dari dalam tubuhnya untuk menangkis serangan naga yang telah mengarah pada dirinya ini. Dengan satu kali pukulan akhirnya, diar! Naga api itu pun berhasil diledakkan sampai tidak tersisa. Melihat hal seperti ini, Muchen tak ingin menyia-nyiakan sebuah kesempatan dan memutuskan untuk segera melayangkan pukulan ke arah si gadis berbaju merah. Ketika gadis berbaju merah melihat adanya cahaya emas yang datang, dia pun memutuskan untuk memanggil lautan api yang ada di dalam dirinya. Sebuah energi berwarna merah pekat dengan cepat langsung beradu dengan cahaya emas milik Muchen, dan kemudian pung, diar! Hancurnya dua serangan ini membuat gadis berbaju merah menggeram dengan marah hingga kembali melayangkan sebuah serangan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Bahkan sekarang kekuatan apinya itu sudah mengembun, membentuk sebuah magma yang sangat panas beradu dengan serangan dari seorang Muchen. Serangan ini pada akhirnya berhasil membuat tubuh dari Muchen bergetar dan tubuh gadis berbaju merah itu juga mundur beberapa langkah. Setelah serangan yang terakhir, suara-suara pun mulai terdengar. Mereka yakin jika gadis ini adalah anggota dari klan Phoenix Merah bernama Ji Hongwu. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini mulai paham kenapa gadis itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa melawannya. Melihat keadaan ini, Muchen menjadi tidak berniat untuk kembali bertarung. Meskipun dia tidak memiliki dendam, dirinya juga tidak berniat untuk mempunyai seorang musuh. Tak lama kemudian sosok pemuda berpakaian putih mulai muncul di sisi dari Ji Hongwu, dan melihat dari penampilan pemuda itu sepertinya dia adalah ketua grup dari klan Phoenix Merah. Mo Feng yang menyadari kehadiran dari pemuda berbaju putih itu, dia kemudian mulai maju dengan tatapan mata yang tidak bersahabat. Namun pemuda berbaju putih yang bernama asli Bai Bin justru menatap Muchen karena tidak terima jika Ji Hongwu diganggu. Dengan marah, Ji Hongwu pun berkata agar kakaknya ini tidak ikut campur tentang urusannya dengan Muchen. Mendengarkan kata-kata dari Ji Hongwu membuat Bai Bin akhirnya setuju, dan dia mengalihkan pandangan matanya ke arah yang lain. Tak lama, tatapan mata terkejut mulai muncul di wajah dari Bai Bin ketika dia melihat sosok dari Mo Feng dan juga Moling. Dirinya teringat jika kedua kakak beradik itu adalah anak dari buronan klan Phoenix Merah mereka, karena sudah berani berselingkuh dengan seorang wanita dari klan 9 Nether. Bai Bin tidak menyangka jika kedua orang itu akan menunjukkan diri di dalam tempat ini pada saat perebutan di benua binatang ilahi. Setelah mereka berdua bersembunyi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, melihat
pada Moling dan juga Mofong. Dia pun meminta pada Muchen dan juga Jiuyu untuk menyerahkan Moling dan juga Mofong kepadanya. Mendengarkan kata-kata dari Bai Bin ini, Muchen jelas sangat terkejut karena dari awal dirinya memang tidak mengetahui asal-usul dari Mofong dan juga Moling. Namun dia tidak menyangka apabila nasib dari kedua orang ini akan cukup tragis. Meskipun begitu, Muchen tidak memiliki pemikiran untuk menyerahkan Mofong dan juga Moling pada sosok Bai Bin. Meskipun dirinya sadar seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh seorang Bai Bin, Muchen tidak merasakan takut sedikit pun. Dia sudah berani menyinggung begitu banyak orang, maka menyinggung satu orang lagi tidak menjadi masalah. Melihat jika niatnya tidak disambut dengan baik oleh seorang Muchen, Bai Bin mulai berteriak dengan marah. Karena mereka berani mencari masalah dengan diriku, maka aku juga tidak akan sungkan lagi. Dengan cepat Bai Bin mulai membuka mulutnya hingga dia mengeluarkan sebuah energi dingin yang langsung mengembun, membentuk naga es yang menerjang ke arah Muchen dengan kecepatan seperti kilat. Di bawah aura seperti itu dirinya yakin jika sosok di tingkat ke-7 bahkan akan langsung berubah menjadi es ketika terkena serangan naga es ini, sedangkan orang yang berada di tingkat ke-6 mungkin akan menjadi patung es abadi. Muchen yang melihat serangan datang dengan cepat mulai memancarkan sinar cahaya kemasan dari dalam tubuhnya hingga membuat dia melepaskan sebuah tinjuan emas yang cukup luar biasa. Tak lama kemudian, diar! Kedua tinjuan itu pun saling beradu di udara. Namun Muchen bisa merasakan jika tubuhnya mulai memasang tanda bahaya, dan dia tahu jika hawa dingin yang ada mulai menyerang energi spiritualnya untuk membekukan dari dalam. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui jika hawa dingin itu sebenarnya langsung diserap oleh simbol naga dan phoenix hingga lenyap sepenuhnya di tubuh dari seorang Muchen. Dan dengan tenang Muchen mulai membawa energi yang jauh lebih kuat untuk menyerang seorang Bai Bin. Melihat hal ini akhirnya berhasil membuat serangan dari naga es yang ada pun hancur berkeping-keping. Melihat ledakan seperti ini, Bai Bin mulai memandang penuh keterkejutan ke arah Muchen. Dia jelas tidak menyangka apabila Muchen akan bisa menahan hawa dingin yang dia bawa. Hanya dalam beberapa tarikan nafas dia melihat jika sosok Muchen sudah membawa energi emas yang telah mengarah pada dirinya. Melihat serangan yang ada, Bai Bin mulai bergidik ngeri. Meskipun hanya sebuah serangan telapak tangan dengan kekuatan tubuh fisik, namun dirinya jelas sadar jika kekuatan Muchen sudah meledak-ledak secara luar biasa. Tapi saat ini sudah tidak ada pilihan lain selain melawan Muchen sampai tuntas. Tak butuh waktu yang lama, Bai Bin sudah menyelesaikan segel untuk mengundang burung pinik es agar membawa sebuah perisai sebagai bentuk pertahanan diri. Setelah perisai dari burung pinik es itu terbentuk, sebuah ledakan yang cukup dahsyat pun mulai bergema dengan cara yang cukup keras. Bai Bin bisa merasakan jika kekuatan Muchen kali ini mampu membuatnya terluka parah jika tidak dihalangi oleh perisai pinik es yang ada. Karena tidak terima dipermalukan oleh seorang yang hanya berada di tingkat ke-6, Bai Bin memutuskan untuk segera membakar garis keturunan di dalam dirinya. Dan hal ini pasti akan membuat Muchen merasakan tekanan yang cukup mendalam. Dari kejauhan, Chi Hongwu jelas tidak menyangka jika sang kakak akan bisa ditekan oleh Muchen sampai harus meledakkan kekuatan garis keturunan di dalam dirinya sendiri. Muchen yang melihat hal seperti ini hanya bisa tersenyum penuh dengan ejekan dan dia masih tetap tenang. Jika pemuda itu menekannya dengan kekuatan garis keturunan, maka dia juga memiliki cara lain untuk bisa melakukan tekanan balik. Tak butuh waktu yang lama, simbol naga dan phoenix mulai terbuka hingga cahaya ungu keemasan mulai meledak-ledak. Aura penindasan yang Muchen miliki kali ini hanya dia arahkan pada sosok Bai Bin sehingga sosok lain tidak akan bisa mendeteksinya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas saja, aura penindasan yang dibawa oleh burung pinik es mulai hancur. Melihat hal seperti itu, tatapan tak percaya mulai dilayangkan kembali oleh seorang Bai Bin. Bahkan dirinya dipaksa untuk duduk berlutut karena tekanan yang dibawa oleh pihak Muchen sangatlah luar biasa. Muchen yang melihat jika energi Bai Bin sudah melemah,
Dia pun memilih untuk segera melayangkan serangan pada perisai burung pinik es yang ada. Dan akhirnya, dar, perisai itu pun meledak. Pemuda bernama Bai Bin benar-benar bisa dipaksa mundur hingga memuntahkan cairan berwarna merah. Melihat hal seperti ini, Mu Chen yakin jika energi di dalam tubuh Bai Bin sudah melemah dengan cedera yang sangat serius. Saat ini banyak orang bahkan tidak percaya apabila sosok paling jenius dari klan Phoenix Merah akan bisa ditekan sampai menderita seperti itu oleh Mu Chen. Di tengah keheranan tersebut, Mu Chen berkata dengan lantang jika dia akan melindungi sosok Mo Ling dan juga Mo Feng. Siapapun yang ingin membawa mereka berdua pergi dari dalam tempat ini, maka harus berurusan dengan Mu Chen. Mendengar kata-kata yang cukup arogan dari seorang Mu Chen membuat ekspresi wajah Bai Bin langsung berubah total. Dia tidak menyangka jika orang dari klan 9 Nether itu akan sangat berani meremehkan mereka. Tak ingin membiarkan kesempatan lagi, Bai Bin segera memanggil anggota klannya untuk menyerang Mu Chen. Jiu Yu, Mo Ling dan juga Mo Feng yang tahu dengan rencana itu mulai ingin bergerak ke sisi dari Mu Chen untuk membelanya. Namun mereka bisa melihat dengan jelas jika ketiga anggota itu sudah memasuki tingkat ke-7. Jiu Yu dengan nada rendah mulai berkata, Bai Bin, aku yakin jika berita kekalahanmu yang melawan orang di tingkat ke-6 akan tersebar dengan cepat. Maka para tetua dari klan Phoenix Merah pasti akan segera menghentikan kultivasimu. Saat itu juga, Bai Bin yang mendengarkan kata-kata dari seorang Jiu Yu mulai berpikir rasional, dan semua yang dikatakan oleh Jiu Yu itu memang jelas mengandung sebuah kebenaran. Di tengah ketegangan yang ada, sosok Han San kembali muncul ke sisi dari Mu Chen. Hal ini jelas mengundang keributan karena mereka baru tahu jika klan 9 Nether dan juga klan Badak Iblis telah menjalin hubungan yang baik. Mu Chen yang melihat kedatangan bala bantuan ini pun langsung tersenyum dengan senang. Dengan keadaan ini, dirinya mulai tahu jika Han San memang bisa dipercaya, dan dia juga melihat jika pihak lawan mulai berpikir ulang untuk menyerang Mu Chen dengan bergabungnya klan Badak Iblis yang dipimpin oleh Han San. Tak lama kemudian sosok dari Bai Bin mulai mengajak pasukan dari klan Phoenix Merah untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun dia juga memberikan peringatan pada Mu Chen jika masalah ini belum selesai sepenuhnya. Melihat kepergian dari klan Phoenix Merah, banyak sosok yang menghela nafas kecewa. Awalnya mereka berpikir jika kedua belah pihak pasti akan terlibat pertempuran yang mengakibatkan korban dari kedua belah pihak saling berjatuhan. Namun siapa sangka jika salah satu dari mereka akan memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan pertarungan ini. Ji Hongwu yang melihat keadaan seperti itu mulai berseru kepada Mu Chen jika sosok Bai Bin tidak masuk di nominasi 5 pemuda terkuat di dalam klan Phoenix Merah. Tunggu saja sampai tokoh-tokoh itu maju dan mengirimmu menuju alam baka. Mu Chen yang mendengarkan ancaman dari Ji Hongwu jelas tahu jika hal yang dibicarakan oleh Ji Hongwu memang mengandung sebuah kebenaran. Namun dirinya tidak pernah takut karena dia selalu menjadikan orang-orang kuat sebagai batu loncatan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Han San yang mendengarkan hal seperti ini pun mulai terkesan pada pola pikir dari seorang Mu Chen. Dan sekarang dia tahu kenapa pemuda bernama Mu Chen ini selalu tenang ketika menghadapi kekuatan yang ada di atasnya. Karena dirinya yakin jika sosok pemuda bernama Mu Chen akan bisa meraih masa depan yang gemilang di kemudian hari nanti. Tak lama kemudian Han San mulai mendengar ucapan terima kasih dari Mu Chen. Pemuda itu berkata jika Han San tidak perlu membantunya dalam masalah ini karena Mu Chen hanya tidak tahan jika temannya dipermalukan. Mo Feng yang mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen mulai terharu. Selama ini dia tidak pernah merasakan mempunyai teman yang membelanya seperti seorang Mu Chen ini. Perasaan bahagia terus terpancar di wajahnya ketika Mo Feng melihat pada Mu Chen. Dan Mu Chen yang menyadari tatapan mata itu segera membalas dengan senyuman yang singkat sebelum akhirnya dia meminta Mo Ling untuk kembali melihat bola kristal yang ada di atas pohon kali ini. Tak butuh waktu yang lama, Mo Ling pun sudah berhasil menemukan 3 bola dengan harta yang cukup berharga di dalamnya. Mu Chen yang melihat hal seperti itu mulai mengangguk paham. Setelah memetik bola itu, Mu Chen segera
melemparkan botol giok berisi 1,5 juta cairan roh tertinggi pada sang penjual. Seorang pemuda yang tidak lain adalah penjual itu melihat pada ketiga bola yang ada di tangan Muzhen dengan tidak terima. Penjual ini jelas tahu jika bola itu adalah benda paling berharga yang ada. Namun dirinya memutuskan untuk tidak membuat masalah dengan Muzhen setelah mengetahui seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Muzhen ini. Muzhen yang melihat tatapan mata penuh keinginan untuk merebut bola batu tersebut hanya tetap tenang, dan Muzhen tidak ingin membuka bola batu yang telah disegel ini sekarang juga. Meskipun dia tidak takut, namun memiliki musuh dalam jumlah yang cukup banyak itu juga merupakan hal yang sangat merepotkan. Han San yang melihat 3 bola telah dibeli oleh Muzhen dengan cepat mulai berkata, "Sepertinya kita sudah mendapatkan seluruh bahan yang akan digunakan di makam 10.000 binatang. Karena waktu sebentar lagi malam, hari ini kita akan bermalam di sini sebelum besok kita melanjutkan perjalanan." Mendengarkan ucapan dari Han San membuat Muzhen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia akan menggunakan kesempatan malam ini untuk membuka ketiga segel pada bola ini. Tak butuh waktu yang lama, Muzhen dan juga yang lainnya sudah menemukan area yang cocok untuk tempat peristirahatan, yakni di sebuah menara batu yang terlihat kosong. Sesampainya di sana, semua orang mulai berpencar untuk melakukan kultivasinya masing-masing. Tak jauh dari temannya berada, Muzhen menemukan tempat yang cocok untuk membuka segel bola kristal yang sudah dia miliki. Di bawah tatapan mata dari teman-temannya itu, Muzhen kembali mengulangi metode yang sama untuk membuka simbol penyegelan yang telah melindungi setiap bola kristal yang ada. Saat aliran energi naga dan Phoenix mulai mengikis segel itu, sebuah cahaya ungu mulai terlihat dari salah satu bola kristal yang telah didapatkan oleh Muzhen ini. Setelah segel pada bola kristal benar-benar meledak, semua orang mulai melihat adanya baju zirah yang tampaknya khusus untuk wanita berwarna ungu dengan simbol-simbol kuno yang terukir di atasnya. Melihat baju zirah wanita, dengan cepat Muzhen mulai menyalurkan energi spiritualnya untuk melakukan perlawanan. Namun tak disangka jika baju zirah itu langsung memiliki sebuah reaksi pertahanan yang begitu luar biasa. Melihat hal seperti ini, Muzhen segera memberikan baju zirah ini kepada Jiuyu, dan dirinya yakin dengan baju zirah berwarna ungu tersebut, kekuatan Jiuyu pasti akan sangat meningkat. Dan Jiuyu yang melihat benda itu melayang ke arahnya mulai menerima dengan tangan terbuka. Tak butuh waktu yang lama, dirinya sudah bisa menyerapnya hingga menyatu dengan tubuhnya ini. Di bawah tatapan mata dari kelompok Muzhen lagi, satu bola mulai terbuka kembali, dan kali ini bola itu telah memperlihatkan sebuah tanduk banteng berwarna hitam yang memancarkan aura ganas. Melihat hal seperti ini, Muzhen mulai teringat jika tanduk itu mirip dengan milik Han San, dan dia pun segera mengalihkan pandangan matanya pada seorang Han San lalu bertanya mengenai tanduk dari bola kristal tersebut. Han San yang melihat benda itu mulai berkata jika tanduk itu merupakan warisan leluhur klan Badak Iblis yang bisa membantu kultivasinya. Dengan hati-hati dirinya mulai bertanya pada Muzhen, bisakah pemuda itu menjual tanduk ini kepada dirinya. Muzhen yang melihat keinginan itu pada akhirnya membiarkan Han San untuk membelinya. Dia tidak memberikan secara gratis karena hubungan mereka tidak sedekat dirinya dengan Jiuyu maupun Moling. Dengan malu-malu Han San berkata, "Muzhen, benda itu jika dilelang mungkin akan bernilai lebih dari 2 juta cairan roh tertinggi. Namun saat ini aku hanya memiliki 2 juta cairan roh tertinggi untuk bisa membelinya." Muzhen ketika mendengarkan ucapan dari seorang Han San jelas terkejut dan tidak menyangka jika harta itu akan sangat berharga bagi klan Badak Iblis. Melihat botol giok yang berisi 2 juta cairan roh tertinggi, Muzhen langsung menyetujuinya untuk menjual sepasang tanduk hitam ini kepada Han San. Setelah menyerahkan tanduk banteng hitam kepada Han San tersebut, Muzhen mulai terfokus pada bola kristal yang ketiga. Dengan ledakan kecil, bola itu pada akhirnya mulai memperlihatkan benda berwarna perak dengan bentuk seperti hati yang memiliki sedikit kekasaran. Melihat pada benda
berbentuk hati berwarna perak. Muchan jelas tidak tahu, namun Hansan yang sudah mengalihkan pandangannya mulai berkata jika tidak salah benda itu adalah jantung binatang penelan petir yang sangat langka. Muchan ketika mendengarkan nama dari benda ini mulai tahu jika itu adalah hasil dari pemadatan seekor binatang buas yang hanya memakan petir seumur hidupnya. Konon katanya jika jantung ini dihancurkan, sosok setingkat penguasa bumi juga akan ikut musnah dalam satu kali serangan. Meskipun jantung itu baru berwarna perak, mungkin kekuatannya sudah bisa memusnahkan orang di bawah penguasa bumi dengan mudah. Muchan yang menyadari hal seperti ini pun mulai menyimpan jantung berwarna perak tersebut dengan benar, dan dia yakin jika di kemudian hari jantung perak ini pasti akan bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi dia harus menggunakan sebijak mungkin karena benda ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Di tengah kegembiraan seperti itu, Muchan segera bertanya pada Hansan tentang makam 10.000 binatang yang akan mereka tuju. Hansan menjelaskan jika sebelumnya ada 2 klan lain yang telah menemukan tempat itu juga. Dari informasi yang dia peroleh, kedua klan itu adalah klan Serigala dan juga klan Singa Emas. Jika kedua klan itu berevolusi, kemungkinan mereka akan berubah menjadi serigala pemakan bulan dan juga singa berkepala 9 yang mampu melawan binatang super ilahi. Hansan juga berkata jika sebelumnya dia pernah diam-diam membuat sebuah kesepakatan dengan anggota klan Serigala hingga memungkinkan mereka untuk bisa mengalahkan klan Singa Emas terlebih dahulu. Jiuyu yang mendengarkan ucapan dari seorang Hansan mulai berkata, klan Serigala terkenal dengan klan yang sangat licik, sepertinya kita harus berhati-hati ketika bekerja sama dengan mereka. Hansan yang mendengarkan perkataan dari Jiuyu jelas setuju, namun dirinya juga memperingatkan pada yang lainnya untuk terus berhati-hati dengan keberadaan roh hewan yang sudah dirusak oleh energi kematian. Bahkan beberapa dari mereka sudah mencapai tingkat ke-5 atau bahkan tingkat ke-6, sehingga kekuatannya akan cukup sulit untuk dikalahkan. Mendengarkan hal seperti ini, Muchan tidak takut sama sekali. Mereka harus tetap maju karena mereka sudah melangkah sejauh ini. Setelah selesai mendiskusikan rencana untuk kedepannya, mereka pun mulai memasuki kultivasi masing-masing. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ketika matahari sudah muncul di ufuk timur, Muchan dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya ini. Setelah mereka pergi, sosok Bai Bin yang sudah mengajak Bai Ming tiba di menara tempat Muchan sebelumnya berada. Melihat jika tempat ini sudah sepi, Bai Bin yakin jika Muchan pasti sudah pergi. Dan Bai Bin kembali meyakinkan pada Bai Ming jika sosok pemuda bernama Muchan memang memiliki aura dari Phoenix sejati. Mendengarkan ucapan seperti itu membuat Bai Ming memutuskan untuk segera mengejar Muchan ke arah makam 10.000 binatang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchan kali ini akan bisa kabur dari pengejaran yang dilakukan oleh Bai Ming? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.